Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kueh talam, kueh getuk. Kalau Nabila pantun inget jawabnya apa, Bu? Cakep. Boleh diulang? Kueh talam, kueh getuk. Belum kompak. Kueh talam, kueh getuk. Jawab salam kok ngantuk? Ibu-ibu ngantuk? Udah pada makan siang? Jangan-jangan makan siangnya kekenyangan. Jadi jawab salamnya ngantuk, iya Bu. Hanya ada 3 golongan orang yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama, golongan orang tuli alias budek, nggak wajib jawab salam. Yang kedua, golongan orang bisu. Yang ketiga, golongan orang gila. Jadi mohon maaf kalau tadi Nabila ngucap salam Bapak Ibu ada yang nggak jawab, termasuk golongan nomor berapa? Nomor 1, 2, apa 3? Nomor 3 ngaku sendiri ya Bapak Ibu. Boleh diulang salamnya? Biar jawab salamnya makin semangat, makin kompak. Nabila salam pakai pantun. Ingat kalau Nabila pantun jawabnya, ada Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, maka jawab salam Nabila dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang tadi jawab salamnya semangat, tulus, ikhlas. Nabila doakan insya Allah diberikan keadaan sehat oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Ibu-ibu yang punya suami pelitnya luar biasa, mudah-mudahan besok nggak pelit lagi. Aminnya kenceng banget. Emang suaminya pada pelit, Bu? Nabila doakan juga buat bapak-bapak kalau punya istri, Pak, istrinya cerewetnya minta ampun, Pak. Kalau tadi jawab salamnya semangat, mudah-mudahan didoakan besok istrinya lembut hatinya. Kayaknya bapak-bapak juga punya istri pada cerewet ini ya Bu. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang Nabila muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, para haji dan hajjah, para pimpinan pondok pesantren, para pengurus masjid, para pengurus musolah, para bapak PPN dan tokoh agama yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin Allahumma. Yang Nabila hormati para aparatur pemerintah, Bapak Camat atau yang mewakili beserta jajarannya, Bapak Kepala Desa beserta Ibu atau staf jajarannya. Yang Nabila hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, para rismawan dan rismawati, ibu-ibu ketua majelis taklim, wabil khusus untuk Bapak Ibu para hadirin tamu undangan yang mudah-mudahan semuanya dilimpahkan barokah oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak pernah terukur. Karena nikmat dari Allah lah kita dapat kumpul di sini dalam rangka menghadiri majlis
memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insya Allah kita dikumpulkan dalam jalinan tali ukhuwah Islamiyah, yang mudah-mudahan salah satu kita langkah silaturahim ini mudah-mudahan Allah menghalalkan syurganya buat kita, amin Allahumma. Teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, seorang Nabi Agung, beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini insyaallah akan diberi syafaat oleh beliau di yaumul qiyamah, amin Allahumma. Lanjut udahan Pak? Lanjut. Ngomong-ngomong sebelum dilanjut, Nabila dikasih waktunya berapa lama? Berapa Pak? 4 jam. Kalau ibu-ibu berapa jam? 4 jam juga. Kalau dikasih waktu 4 jam, Bapak Ibu yang puas, Nabila yang lemas. Lanjut Bu. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang hari ini Allah senantiasa memberikan kita nikmatnya karena apa? Dapat berkumpul di Musola Al-Muttaqin dalam rangka memperingati Maulid Nabi atau memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ketika datang yang namanya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul, maka banyak kita para umatnya melaksanakanlah yang namanya peringatan hari kelahiran Nabi. Sekarang timbul pertanyaan, sebenarnya Bu, siapa yang nyuruh kita buat melaksanakan maulid? Mata melotot, ditanya diem aja. Siapa yang nyuruh Bu? Yang nyuruh siapa Pak? Kenapa pada diem ini Bu? Matanya melotot, tapi giliran ditanya nggak ada yang jawab ya Bu ya. Yang nyuruh kita buat melaksanakan maulid itu adalah Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kata Allah dalam Al-Quran, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Kalau kata bahasa kita begini Bu, contoh itu Nabi, tiru akhlaknya Rasul. Karena dalam diri Nabi punya akhlak yang bagus, budi pekerti yang agung. Sekarang timbul lagi pertanyaan, Nabinya udah wafat apa belum? Rasulnya masih ada apa enggak? Bu, jawabnya nggak semangat. Udah pada dapat kue tak belum? Kenapa jawabnya pada nggak semangat? Kepanasan? Lanjut apa udahan ini? Nabinya udah nggak ada, Rasulnya sudah wafat, maka kita dimintalah pelajari riwayat sejarah Rasul. Dengan apa? Salah satunya dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama dulu tuh pinter-pinter Bu. Ulama dulu cerdas-cerdas Pak. Karena kalau belajar sejarah biasanya ngafalnya tuh susah. Maka ulama dulu buatlah kalau belajar sejarah itu digunakan pakai lagu-lagu. Makanya timbul yang namanya Syarafal Anam, ada Maulid Al-Barjanji, ada Maulid Diba, yang kesemuanya intinya adalah mempelajari tentang riwayat sejarah Nabi dan Roh. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang apabila namanya diucap berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Bu kita mengucap salawat kepadanya, maka Allah akan balas 10 kali buat kita. Satu kali ngasih diganti 10, kira-kira mau apa enggak?
Ngomong-ngomong, ibu-ibu di sini pada pakai media sosial tangga, pakai yang punya Facebook, punya Instagram, punya. Yang Rismawan Rismawati yang sebelah mana ini? Pada punya Instagram sama Facebook. Kalau komen di kolom komentar artis, kira-kira dibales apa enggak? Kalau komentar di kolom artis, Pak, mohon maaf, belum tentu dibales. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi, 1 kali solawat Allah akan balas 10 kebaikan untuk kita. Mau apa enggak? Maka rajin-rajinlah kita sebagai umat Rasulullah untuk bersolawat kepadanya. Tapi kalau ngomong masalah solawat, Bu, emak-emak kita zaman dulu tuh sama solawat paling rajin, Pak. Ngapain aja nggak lepas dari baca solawat. Sambil nyuci baca solawat, sambil nyapu baca solawat, sambil masak baca solawat. Ngapain aja sambil baca solawat. Makanya kalau kita makan masakan emak kita, itu masakannya enak-enak, sedep-sedep. Betul apa enggak, Bu? Karena apa? Masaknya sambil baca solawat. Lagi goreng tempe, Pak, baca solawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam. Keenakan sholawat, tempenya gosong. Begitu suami pulang mau makan, ngeliat tempe gosong, marah tangga, Pak. Kata suaminya, apa-apaan nih, pulang kerja capek-capek dikasih makan tempe gosong. Kata istrinya, mohon maaf ya Mas, ini semua gara-gara Mustafa. Mustafa tuh orang mana? Kata suaminya. Mustafa itu bukan orang, Mustafa itu nama salawat. Oh, jadi tadi adik Mas yang paling manis goreng tempe sambil baca solawat. Iya, ya udah bawa sini tuh tempe, hitung-hitung makan tempe solawat tubuh. Kalau hidupnya sambil baca solawat, adem. Hidupnya rajin baca solawat, Pak, insya Allah berkah. Suami istri mau berantem, coba biasakan baca solawat. Sebelum berantem, Bu, baca solawat dulu. Pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Kata suami, emang dari kemarin bapak ini udah jengkel sama ibu. Dari kemarin udah kesel banget. Udah sekarang selesain aja, kita ribut aja, Bu. Kata istrinya, nanti dulu Pak, bagusnya sebelum berantem kita baca sholawat dulu. Kebetulan nama suaminya tuh Ahmad. Ada yang namanya suaminya Ahmad. Banyak sholawatan ini Pak istrinya. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Ahmad ya Habibi, salam salam alaika. Dibales sama suaminya, kebetulan nama istrinya Rodiah. Ada di sini yang nama istrinya Rodiah, Pak. Kata suaminya, Rodiah, Rodiah, ya dawal ayana. Betul tangga begitu salawatnya. Makanya bapak-bapak jangan mau kalah sama istrinya. Kalau istrinya rajin sholawat, suami juga kudu rajin sholawat. Sholawat ya toibah diganti Rodiah. Dari mana asalnya ya, Bu? Suami istri, Bu, mau berantem baca sholawat, nggak jadi berantem, malah lomba marawis. Betul apa enggak? Makanya pulang dari sini kalau nanti mulai mau ribut sama suaminya, usahakan, Bu, sebelum berantem baca Setuju apa enggak? Lanjut tak udahan. Bapak Ibu, zaman dulu ada yang namanya Yahsar. Yahsariah bit Taurat. Yahsar ini, Bu, punya anak, sebut aja nama anaknya
Yanto. Ada yang namanya Yanto. Disinilah ceritanya seorang nabi kita, baginda Rasulullah, belum dilahirkan, tapi ceritanya sudah lama, sudah ada. Maka Yasar punya anak namanya Yanto. Yasar ngomong ke anaknya, "Tok, ini ada kitab, Tok, pelajari baik-baik, baca bagus-bagus. Tapi ada satu lembar gak boleh dibaca, gak boleh dipelajari, disimpan di dalam kotak, dikunci yang rapat." Bedanya anak dulu sama anak sekarang di sini, Pak. Kalau anak dulu kata bapaknya simpan, simpan. Kalau kata bapaknya jangan, jangan. Anak dulu kalau ada orang tua melotot, takut apa enggak, Bu? Coba kalau anak sekarang, jangankan orang tuanya melotot, orang tuanya udah ngomel, udah marah, anak cuma nanggepin, "Apa, Pak? Berani sama saya, Pak? Berani?" Ada yang di sini anak-anak begitu? Coba ditunjuk yang mana orangnya, Pak? Jadi ketika Yasar meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, dibukalah itu kotak. Ternyata dalam tulisan itu terdapat sebuah tulisan, nanti pada suatu zaman akan lahirlah seorang nabi, lahirnya di kota Mekah dan akan hijrahnya ke Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, tapi ceritanya sudah ada. Maka kita Bapak Ibu sebagai umatnya, mari senantiasa menambah kecintaan kita kepada Nabi. Sekarang Nabila mau tanya, Ibu kenal apa enggak sama Nabi Adam? Kenal apa enggak? Enggak kompak jawabnya. Kenal sama Nabi Adam? Kenalan di mana yang kenal? Bukannya Mang Adam yang jualan lontong sayur ya Pak ya? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, malaikat pada protes. Kata malaikat, "Ya Rabb, kenapa kau ciptakan manusia? Manusia itu kerjaannya cuma ngerusak." Tapi ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, malaikat heran, Bu. Malaikat terkagum-kagum. Malaikat nanya, "Ya Rabb, kila huwa Adam. Apa ini yang disebut Adam?" Kata Allah, "Bukan, justru Nabi Adam aku letakkan urutannya pada urutan yang pertama. Kila huwa Nuh ya Rabb. Apa ini yang disebut Nabi Nuh?" Bukan, kata Allah. Justru kapalnya Nabi Nuh alaihi salam tidak tenggelam oleh banjir. Karena apa? Dalam diri Nabi Nuh terdapat Nur Muhammad. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kampungnya nggak mau kena banjir, kampungnya tidak mau terendam oleh banjir, amalkan amalannya Nabi Nuh. Nabi Nuh, Bu, kalau diundang sama orang susah, datangnya cepat. Selalu memenuhi undangan orang-orang miskin, itu Nabi Nuh. Makanya ibu-ibu sama bapak-bapak, mohon maaf, kadang-kadang di masyarakat kita ada yang suka ngebeda-bedain undangan. Betul apa enggak? Diundang sama orang kaya, datangnya cepat. Tahlilan di tempat orang kaya, oh semangat tahlilannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 kali tahlilan gak selesai kalau di tempat orang kaya. Kenapa? Karena semangat. Di depannya disiapin ayam bekakak, ayam bakar, oh makanan yang enak-enak. Tapi begitu tahlil di tempat orang susah, la ilaha illallah, tahlil 30 aja cukup Pak. La ilaha illallah, nggak nafsu. Karena apa? Di depan cuma disiapin kue lambang sari. Ada di sini yang suka ngebeda-bedain undangan? Yang mana orangnya? Coba ditunjuk lagi, Bu. Masih penasaran malaikat, Pak? Udah nanya, Nabi Adam bukan, kata Allah bukan. Nabi Nuh bukan juga. Kalau bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, kila huwa Ibrahim ya Rabb. Apa ini yang disebut Nabi Ibrahim? Bukan, kata Allah. Justru Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mempan dibakar oleh api karena dalam dirinya terdapat Nur Muhammad.
Pada saat itu Bu, Raja Namrud, kenal sama Raja Namrud? Enggak kenal, belum pernah kenalan. Raja Namrud Bu mengikat Nabi Ibrahim secara paksa, maka dilempar Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang sangat besar. Ketika itu Allah firmankan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatanmu kepada Ibrahim, dinginlah, jangan panas. Maka seketika naru merupakan isim nakirah umum. Jadi api yang ada pada saat itu di seluruh dunia semuanya dingin, gak ada yang panas. Makanya ibu-ibu mohon maaf mau tanya, kalau di rumah rajin apa enggak masaknya? Di depan api setiap hari. Amalkan amalan Nabi Ibrahim Bu, ganti kata Ibrahim jadi nama ibu-ibu. Misal namanya Maisaroh, ada yang namanya Maisaroh, ganti ya narukuni bardan wa salaman ala Maisaroh. Taruh tangan ibu di atas api, yakin aja Bu, bukan panas-panas lagi Pak, melepuh tangannya, gosong-gosong situ tangannya Bu. Maka yang paling penting ketika kita melaksanakan peringatan Maulid, yang pertama rajinlah kita baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut tak udahan? Sebelum dilanjut mohon maaf mau tanya dulu, biasanya Bapak Ibu ngelihat Nabila ada di mana? Di TV Bu. Kalau di TV biasanya dikasih waktu berapa lama? 5 menit ya Pak ya? 5 menit. Kayaknya ini mau udah lebih nih dari 5 menit. Lanjut tak udahan Bu? Kalau dilanjut mohon maaf, biasanya Nabila suka tambah kontrak. Siap tak enggak ini tambah kontraknya? Siap Bu? Bercanda ya Bu, jangan dipikirin ya Pak. Tapi kalau ada ya diusahain. Nabila mah nggak penting amplopnya, isinya juga nggak penting, yang penting jumlahnya. Lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah, amin Allahumma. Zaman dulu Bu ada yang namanya Sowat bin Qorib. Sowat bin Qorib punya peliharaan jin. Jinnya banyak, bukan cuma 1 2. 3 hari Bu sebelum kelahiran baginda Rasul, jinnya bersolawat kepada Nabi. Bahkan ketika hari kelahiran baginda Rasulullah, seluruh jinnya bersolawat kepada Nabi. Makanya kalau di sini ada yang nggak suka baca solawat, itu lebih jelek daripada, bukan Nabila yang ngomong Bu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkannya dalam keadaan sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu fi badri tamami. Begitu lahir Bu, baginda Rasul mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Begitu lahir Bu, bayi baru lahir udah bisa ngomong. Kira-kira kalau di kampung kita ada bayi baru lahir bisa ngomong, geger apa enggak itu kampung? Geger. Jangankan bayi baru lahir bisa ngomong. Kemarin Pak ada peristiwa Om Telolet, Om Telolet itu gegernya sampai ke dunia. Nabila yakin anak-anak yang ada di kampung ini pasti ikut-ikutan main Om Telolet, Om. Betul apa enggak? Apalagi dengar berita bayi baru lahir bisa ngomong. Maka kita sebagai umatnya rajin-rajin baca sholawat supaya kita mendapatkan syafaat, amin Allahumma. Syafaat Bu bukan cuma di akhirat, tapi insya Allah di dunia akan kita dapatkan. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah sholawat Pak, Nabila yakin ibu-ibu ini orang-orang yang rajin baca sholawat. Betul apa enggak Bu? Karena biasanya ibu-ibu itu jadwal pengajiannya paling banyak.
Kalau bapak-bapak ada pengajian datang 10 orang itu udah alhamdulillah Pak. Tapi kalau di sini bapak-bapak yang hadir rame ya Bu ya. Ramean bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu. Kalau ada jadwal pengajian itu biasanya ibu-ibu yang paling rajin pengajiannya. Ada pengajian jam 1 siang. Biasanya pengajiannya di masjid atau di musola. Sebelum jam 1 siang, biasanya jam 12 uang-uang, ibu-ibu mau udah datang ke musola. Tahu jam 12 uang-uang? Jam 12 tengah bolong. Datang ke masjid Pak sambil nunggu ibu-ibu jamaah yang lain datang. Kalau ibu-ibu mah ngambil mic sambil baca sholawat. Salawatan kalau ibu-ibu tuh kreatif. Lagu dangdut dipakai salawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'i syani wad daraji, adfataya jiratal alami, Allah ya uhailal judi wal karami. Bapak tahu itu lagu dangdut judulnya apa? Apa Bu? Ada yang gak mau salawatan pakai lagu dangdut, salawatan ya pakai syair. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu tuh kan ibu-ibu mah hafal. Ibu-ibu yang malas pengajian di rumah nyautin, ibu-ibu saya nggak ngaji karena saya lagi nyuci sarung suami, semalam ngompol 2 kali. Ibu-ibu kalau mau ketawa aja Bu, karena biasanya orang yang nahan ketawa tuh alasannya cuma ada 2 Pak. Yang pertama giginya nggak ada, yang kedua utangnya banyak. Jadi kalau nggak ketawa itu termasuk yang nomor 1 apa nomor 2 atau nomor 3, giginya ompong, utangnya juga banyak. Lanjut Bu. Bu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mudah-mudahan berbahagia, amin Allahumma. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan zayyinal anbiya. Karena apa? Merupakan penghiasnya para nabi. Baginda Rasul disebut sebagai azkal azkiya karena merupakan manusia paling bersih di antara yang paling bersih. Kalau kita Bapak Ibu mohon maaf, pergi kemana-mana dalam perut bawa kotoran. Tapi coba kalau baginda Rasul Bu, kemana-mana bersih. Kalau buang kotoran, kotorannya hilang. Ada yang pernah ngomong ke Nabila, Bu, ada yang pernah cerita, saya juga sama Nabila kayak baginda Rasul. Saya kalau buang kotoran di sungai, kotorannya juga hilang. Lah itu mah kalau buang kotoran di sungai bukan hilang ya Bu ya, tapi hanyut. Hilang sama hanyut tuh beda. Baginda Rasul, mohon maaf, diceritakan ketika perang Badar, baginda Rasul mau buang kotoran. Kata sahabat, ya Rasul, udah buang kotorannya di sini aja, nanti saya tutupi pakai kain. Ketika baginda Rasul selesai, mohon maaf, ternyata sahabat ini penasaran Bu, pengen lihat bentuknya tuh kayak gimana. Tapi jangankan bentuknya, bekasnya aja nggak ada. Wangi tubuhnya baginda Rasul itu wanginya minyak misik. Ibarat kata ada laler nempel di badan Nabi, saking bersihnya itu laler kepeleset. Coba kalau seandainya laler nemplok di badan kita, bikin sarang itu laler ya Bu. Makanya Siti Aisyah itu istrinya baginda Rasul senang dengan aroma tubuhnya Nabi. Setiap kali Rasul pulang dari mana-mana, Siti Aisyah selalu ngambil elap,
Buat apa itu lap? Lapnya untuk mengelapi keringatnya baginda Rasul. Sambil dilap keringat baginda Rasul, sambil dicium lapnya, dilap lagi sambil dicium. Makanya ibu-ibu yang ada di sini tiru Siti Aisyah. Pernah tangga Pak? Gak pernah. Jangan cuma mau hasilnya doang. Begitu suaminya tanggal gajian hafal, suaminya dapat uang hafal, tapi sama keringat suami nggak mau tahu. Tiru Siti Aisyah Bu, apalagi kalau suaminya pulang dari kebun, pulang dari sawah, keringatnya bercucuran, ibu tarik tangan suami, dudukin di kursi sambil dibilang, "Bang, minyak misik, Bang, minyak misik." Sambil dilap itu keringatnya sambil dicium, sambil dilap sambil dicium. Pernah tangga begitu? Kenapa nggak pernah? Bau Bu, bau katanya Pak. Bau apa Bu? Bukan bau minyak misik, bukan? Ibu-ibu di sini berarti belum niru Siti Aisyah ya Bu ya? Nanti pulang dari sini boleh niru Siti Aisyah? Insya Allah, tapi nggak yakin insya Allahnya ya Bu ya. Ibu-ibu yang mudah-mudahan berbahagia, Nabi kita baginda Rasul kumpul seperti ini dalam majelis Bu, 1 minggu wanginya nggak hilang. Baginda Rasul luar biasa memiliki akhlak yang baik. Siti Aisyah pernah katakan, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya Nabi itu, kata Siti Aisyah Bu, punya akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Segala tingkah lakunya, perkataannya, perbuatannya mengacunya kepada Al-Quran. Baginda Rasul merupakan tipe suami yang romantis. Kalau suaminya ibu pada romantis apa enggak? Romantis apa enggak? Romantis katanya Pak, benar. Panggilannya kalau manggil istri sebutannya apa? Apa Bu? Ayang. Biasanya kalau masih pengantin baru tuh lagi romantis-romantisnya ya Bu. Iya tangga. Betul begitu Bu. Sekarang anaknya udah berapa? Berapa? 3. Suaminya masih romantis. Masih romantis tangga. Apa kalau romantis ada maunya doang? Bu, biasanya kalau masih pengantin baru katanya tuh romantis, betul? Betul tangga. Bu, ngomong-ngomong Nabila juga baru saja menikah 5 hari yang lalu. Memangnya kalau udah enggak pengantin baru enggak romantis lagi Bu? Romantis. Doain ya Bu, mudah-mudahan suaminya Nabila sampai nanti-nanti tetap romantis. Amin Allahumma. Karena baginda Rasul itu tipe suami yang romantis. Baginda Rasul di rumah Bu, makan cuma pakai kurma segelas air putih, tetap mengatakan baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Yang namanya rumah tangga, hati-hati. Setan itu suka ngegoda. Pernah dikatakan iblis itu ngelapor sama rajanya iblis. Dia mengatakan telah mengganggu seseorang. Ditanya ngeganggunya dalam hal apa? Kata raja iblis, kalau kau belum menghancurkan sebuah rumah tangga, itu belum menjadi iblis yang hebat. Makanya dalam rumah tangga yang namanya iblis itu suka sekali menggodanya Bu. Walaupun bunyinya mau pengajian, yang namanya setan, yang namanya iblis itu paling demen. Ibarat kata Bapak Ibu, Bu, mau berangkat pengajian, istri nanya ke suami, bawa baju warna merah sama warna kuning. Kemudian nanya, itu istri nanya ke suami, kata istri, Pak, bagusnya pakai baju warna merah apa pakai baju warna kuning ya? Kata suami, baju merah bagus deh mah. Kata istri, tapi kuning juga lebih bagus ini Pak. Padahal udah punya pilihan, tapi
sama perempuan, nanya baju merah apa kuning. Begitu keluar kamar pakainya baju warna hijau. Kalau istri bapak gitu apa enggak? Ibu begitu apa enggak, Bu? Maka mudah-mudahan kita semua insya Allah senantiasa dikaruniai oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Lanjut apa udahan? Sebelum lanjut nanya dulu, di sini lagi musimnya musim apa? Musim hujan. Nggak percaya nggak ada air turun. Di tenggorokan Nabila juga kemarau, nggak ada airnya. Baginda Rasul senantiasa Pak mencontohkan dari segi apapun, termasuk caranya buat minum. Baginda Rasul kalau minum Pak, minum posisinya duduk. Tapi belum ada di zaman Baginda Rasul ini merek minumnya Aqua. Minumnya pakai tangan kanan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, baru diminum. Alhamdulillahirabbil. Yang paling penting ketika mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu harus ada bekasnya. Harus ada bekasnya. Jangan cuma ada peringatan secara seremonial aja, tapi selesai dari peringatan Maulid nggak ada yang dikerjakan. Yang paling penting, Bu, pertama ketika melaksanakan Maulid Nabi, maka rajin-rajinlah kita baca salawat kepada Nabi. Karena ketika Allah turunkan perintah dalam Al-Quran untuk melaksanakan kita salat, Allah tidak katakan bahwa Allah itu salat. Ketika turun perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah tidak katakan bahwa Allah itu berpuasa. Tapi ketika Allah turunkan firman tentang bersalawat kepada Nabi, Allah dulu yang katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka mari Bapak Ibu senantiasa kita bersalawat kepada Nabi. Sama-sama Bapak Ibu kita berdiri bersalawat kepada Nabi, membuktikan kita cinta kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabila awali dengan salawat menggunakan syair. Di ujung Bapak Ibu sambung dengan baca salawat. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, opo meneh dagangane laris, durung salat ngakune uwis. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pejabat, salate terkadang telat, opo meneh wayahe rapat, salate diloncat-loncat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
tandur, salate diundur-undur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote wong dadi sopir, salate mondar mandir. Opo meneh akeh penumpang, salate digawe gampang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mudah-mudahan salawat kita kepada Nabi ini membuktikan salah satu bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid ini tambah lagi kita takwanya kepada Allah, amin. Cintanya kita kepada Rasul, amin. Allah jadikan keluarga kita jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita bisa pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, wukuf di Padang Arafah, sa'i di Bukit Safa Marwah, mabit di Mina dan Musdalifah, pergi tur ke Laut Merah, jalan-jalan ke Jeddah, pulang dari Mekah ke Beli Sawah, punya rumah yang megah, mobil yang mewah, harta berlimpah, rezeki yang berkah, anak-anak solih-solihah, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma. Ada pantun bunyinya begini, ikan sepat, ikan gabus, hidupnya di air tawar, lebih cepat lebih bagus karena sudah masuk waktu. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Insya Allah dikerjakan, diamalkan, diistiqomahkan, bisa menjadi amal jariah buat Nabila, dan mudah-mudahan berbuah pahala untuk Bapak Ibu, amin Allahumma. Ungdur makila wala tangdur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, boleh pantun sebelum ditutup. Haji Sulan jualan bubur, kurang kompak. Haji Sulan jualan bubur, yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya semakin subur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ladzina sabaquna bil iman wa la tuzigh qulubana illa ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina lil iman, Allahumma ihdina lil islam, Allahumma ihdina lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina min khairin wa khairin nasirin wa rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh. Fatihah.